opening song. Hello, welcome to Instant Vlog. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke Museum Bank Indonesia atau Museum BI. Museum BI ini berada di Jakarta Pusat teman-teman, tepatnya di Kota Tua. Jam operasionalnya mulai pada pukul 8 pagi hingga 4 sore. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi link yang ada di atas. Sebelum kita masuk ke museum, kita harus melewati beberapa pengecekan. Bagi yang membawa tas harus dititipkan. Ini adalah tampak teller bank pada zaman dahulu, tidak jauh beda dengan sekarang ya. Lanjut ke sesi berikutnya, ini adalah tampak bangunan BI pada tahun pertama dibuat. Dan bangunan ini masih terawat dengan baik hingga sekarang. Beralih lagi, kini kita mulai memasuki ruang pameran. Di sini ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung. Saat masuk, kita disuguhkan oleh sejarah bagaimana rempah-rempah menjadi primadona pada zaman itu. Harganya pun tidak main-main, bumbu dapur bisa senilai emas. Ini adalah gambaran bagaimana bangsa luar masuk ke Indonesia untuk merebut rempah-rempah. Ini adalah contoh rempah-rempah apa saja yang menjadi primadona pada zaman itu. Di antaranya ada kayu manis, lada, pala, dan fuli. Ini adalah replika kapal bangsa barat yang dipakai untuk masuk ke dalam Indonesia. Tidak hanya tentang uang dan rempah, tetapi sejak zaman Indonesia merdeka juga hadir dalam museum ini. Ini adalah para tokoh yang mengarungi perairan Nusantara kemudian menemukan rempah-rempah untuk dibawa ke negaranya. Di antaranya ada Alfonso de Albuquerque, Juan Sebastian de Elcano, Cornelis de Houtman, Laksamana Cheng Ho, dan Marco Polo. Tidak hanya tentang sejarah, museum ini juga dilengkapi dengan penjelasan dan peta yang sangat unik juga mendukung. Hal ini akan sangat membantu bagi siapa saja yang akan datang. Terlebih lagi, penjelasan di museum ini dilengkapi dengan bahasa Inggris. Bank Van Lening merupakan cikal bakal perbankan nasional. Pada section ini merupakan penjelasan jalan panjang Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Tulisannya sangat blur-blur ya. Pada bagian ini merupakan bukti bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan foto-foto yang terpampang di sana. Pada masa ini disebut juga dengan masa Hindia Belanda. Berikut ada seragam yang digunakan oleh para bangsa penjajah. Di antaranya ada Belanda juga Jepang. Juga ditambah dengan seragam bangsa Indonesia. Kali ini kita masuk pada section mata uang. Ori adalah uang Republik Indonesia. Mata uang ini berlaku pertama kali pada tanggal 30 Oktober tahun 1946.
Namun, uang ini dicetak pada tanggal 17 Oktober 1945. Hal ini menunjukkan banyak kendala dalam proses pembuatan, percetakan, dan peredaran. Ini adalah gambaran mesin pencetak uang pertama kali. Logo Bank Indonesia mengalami metamorfosa atau pergantian selama beberapa kali, namun tidak mengubah ciri khasnya, yaitu hanya dengan huruf B dan I. Ini adalah perjalanan bagaimana Bank Sentral bisa lahir. Sejak tahun 1999, berdasarkan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Ini adalah perjalanan panjang Bank Indonesia. Periode 1 dimulai sejak tahun 1953 sampai 1959. Sebenarnya Bank Indonesia sudah berdiri sejak zaman Jepang dengan nama Shomin Ginko. Kemudian berubah nama menjadi Gyatso Bank. Potongan uang 1.500 menjadi setengahnya dinamakan dengan sunering atau pengguntingan uang. Ini dilakukan guna untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Ini adalah surat kabar yang menyebarkan berita mengenai sunring. Kita masuk ke periode kedua Bank Indonesia, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Ini adalah bukti di mana cara mengembangkan ekonomi pada saat itu adalah dengan cara mengembangkan ekonomi lokal, di mana para warga bekerja dan menghasilkan suatu karya dari daerah masing-masing yang kemudian akan dijual sehingga memiliki nilai daya guna dan juga daya jual. Kali ini kita masuk ke periode ketiga Bank Indonesia, yaitu sejak tahun 1966 sampai 1983. Pada periode ini, ekonomi digunakan sebagai haluan negara atau fondasi negara. Masuk ke periode keempat Bank Indonesia, di mana pada periode ini ekonomi bertumbuh dengan sangat pesat. Tak lama setelahnya masuk periode kelima. Pada tahun 1997 sampai 1998 nilai rupiah sempat terjun bebas, dikarenakan pada tahun ini terjadinya krisis moneter. Dampaknya adalah sebanyak 16 bank ditutup. Pada tahun ini merupakan titik terburuk bangsa Indonesia. Merupakan bagian bank syariah. Bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980.
tumbuhnya industri perbankan syariah di Indonesia bersamaan dengan tumbuhnya industri perbankan syariah di Britania Raya. Ini adalah salah satu replika ruang direksi, di mana di ruangan ini para petinggi akan membahas tentang tantangan yang akan dihadapi oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, ini adalah ruang sang pemimpin. Ruangan ini digunakan oleh Gubernur Bank Indonesia. Ruang ini disebut dengan ruang kebijakan bermuara, di mana para petinggi akan membahas kebijakan yang akan diterapkan di Bank Indonesia. Lanjut ke koleksi museum berikutnya. Pada bagian ini disebut dengan koleksi numismatik. Ini adalah koleksi dari masa kerajaan Hindu Buddha hingga mata uang yang digunakan hingga saat ini. Di sini kita juga dapat melihat pahlawan yang dirinya diabadikan di mata uang. Selain itu, kita juga dapat melihat mata uang dari berbagai macam negara. Mungkin cukup dulu saja, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya Tan Gumala Pasha, saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi.